Kalau ada yang menanyakan mau belajar Arduino dari mana ya, kira-kira ini yang harus dipelajari. Selain ini saya bicara mengenai apa untuk penulisannya menggunakan Arduino IDE ya. Kalau selamat malam, kita coba lagi ya belajar Arduino. Eh, Kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan yang saya lihat di Facebook ya, di grup Facebook, yaitu mengenai cara belajar Arduino ya. Apa dulu yang harus dipelajari? Ya, menurut saya, pendapat saya ya. Jadi untuk belajar Arduino ini sebetulnya yang harus kita pahami pertama kali ya mengenai elektronika dasar ya. Jadi elektronika dasar itu dipahami. Itu ya belajar elektronikanya ya. Mungkin sekarang sudah jarang atau saya tidak tahu apa jurusan elektronika dasar ini masih ada atau tidak ya jurusan elektronika. Tapi harusnya ada ya. Dan pelajaran-pelajaran di SMA juga harusnya masih ada ya elektronika dasar. Yaitu mempelajari tentang resistor, terus arus, daya ya. Kemudian volt, itu yang harus dipelajari. Nah, kemudian eh, selain dari elektronika dasar ya, kedua ya pemrogramannya. Pemrograman. Pemrograman ini karena Arduino ini menggunakan basisnya bahasa C ya, C++ atau C ya. Jadi eh, yang ditekankan nanti ya belajar pemrograman dengan bahasa C ya. Di pemrograman ini yang harus dikuatkan itu logika ya, logikanya. Jadi ini termasuk logika dasar dan untuk elektronikanya rangkaian logika ya. Jadi untuk elektroniknya rangkaian logika. Ini jatuhnya seperti AND ya, OR, terus NOT ya, XOR, XN. Ini rangkaian logika. Ini gerbang-gerbang logika ya. Itu logika dasar, itu dipelajari. Nah, nanti yang gerbang-gerbang logika ini juga ada IC-nya. Itu juga nanti nyambungnya ke situ. Kemudian algoritma ya. Algoritma ini cara berpikir. Alur berpikir ya. Alur program. Ini harus dikuatkan juga. Ini dasarnya sih flowchart ya. Ini harus kuat. Jadi kalau kita membuat program tapi algoritma kita tidak kuat, nanti sulit mencari istilah penyelesaian ya, solusi-solusi dari apa yang kita inginkan. Nah, kalau dua ini dasar ya, harus dikuatkan dulu sebelum kita memahami bahasa pemrogramannya. Karena Arduino ini C++ ya, itu bahasa pemrogramannya ya pakai bahasa C ya. Bahasa pemrograman itu C++. Belajar bahasa pemrograman C++ ini bisa menggunakan aplikasi atau
compiler C++ ya. Itu banyak di Google, di download di internet tuh banyak, gratis semua. Ini juga harus dikuatkan dulu. Nanti di sini jatuhnya ada beberapa tahapan ya, misalkan pelajari tipe ya, tipe variabel ya. Terus eh, fungsi ya, fungsi atau prosedur ya, prosedur. eh Terus ya ini nanti ada loop, terus ada percabangan ya, percabangan if then ya, ada case ya, ini percabangan juga, ya macam-macam ya. Nah ini nanti sintak penulisannya ya tergantung dari bahasanya ini ya, bahasa yang kita pakai. Karena C++ ya sintaknya ikut C++. Nah ini yang harus dikuatkan dulu ya, kita pelajari. Memang sih untuk merakit atau membuat project itu menarik ya, asik. Arduino ini kan asik, hasilnya tuh sangat mudah dirakit, hasilnya bisa kita pakai. Dalam artian gini, misalkan kita mau bikin huruf berjalan atau teks teks berjalan, itu sudah ada library-nya semua lengkap. Tinggal kita beli Arduino-nya, kita rakit. Ngerakitnya juga nggak banyak karena dia kan dia ada protokolnya kan. Protokolnya sudah ada, misalkan SPI atau UART atau I2C ya. Jadi protokolnya sudah ada dan sudah siap, tinggal dirakit aja, dirakit sudah jadi, library sudah ada. Tapi kalau kita cuma pakai library-nya orang tanpa kita pahami isinya, itu nanti pas kita mau robah, kita maunya yang lain dari library itu nanti kesulitan. Makanya harus ada dasarnya juga, dan kita juga mau bikin maunya seperti apa itu juga tidak sesuai dengan library, kacau ya. Memang kita tidak bisa membuat library tanpa mengetahui dari parameter si modul ya, parameter si modul. Jadi misalkan modul, contohnya modul ini ya, modul LED matrix ini, MX72XX ini kan ada parameter-parameternya yang apa dipakai ya. Nah ini kita harus tahu. Dari kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa bikin library-nya. Library yang sudah jadi banyak karena Arduino sifatnya open source ya. Jadi dia GNU terbuka. Karena dia terbuka, jadi apa yang kita bikin juga harus terbuka. Kita harus kasih ke orang, kecuali eh, kita beli. Kita harus membayar orang tersebut kalau kita tidak mau terbuka. Nah kalau kita mau terbuka, kita mau jual produk kita harus terbuka. Itu harusnya sih, karena dia open source, kita harus terbuka semua. Kalau kita bikin sendiri library-nya ya, kita ndak terbuka, ndak apa-apa, tapi kita harus bayar. Itu license-nya ya, license-nya. Nah baru setelah itu kita eh, ya merakit Arduino-nya ini. Kalau kita udah punya dasar elektronika dasar, pemrograman udah bagus, kita bisa ngerakit. Nah, usahakan kita fokus ya. Maksudnya kalau kita mau coba ngerakit apa namanya, sensor ya, kita usahakan fokus di sensor aja, jangan kemana-mana. Misal kita mau bermain di LED matrix, kita di LED matrix aja dulu belajarnya. Jadi fokus, tidak terlalu banyak. Sebentar sensor, sebentar LED matrix, sebentar nanti motor. Menurut saya tidak terlalu pas ya. Nanti kalau misalkan kita belajar di LED, LED aja.
sampai kita bisa mengakses atau membuat titik di LED itu. Fokus ke satu tipe dulu ya, satu tipe yang kita mau apa gitu. Jadi misalkan kita mau bikin alat otomasi untuk pengairan misalkan, berarti kan harus pakai beberapa parameter atau beberapa sensor. Nah, kita usahakan fokus di situ. Nah, Arduino sendiri terakhir-terakhir kan ada yang namanya IoT ya, Internet of Things. Ini juga banyak ya saya lihat di YouTube itu. Kalau kita mau fokus Internet of Things ya fokus IoT itu pakai ESP32 atau 8266. Itu bisa. Nah, kalau ini sih bagus juga, misalkan menyalakan atau mematikan lampu ya, sensor melalui eh, internet. Itu bisa fokus di situ. Jadi nggak usah sebentar ke sensor, sebentar ke istilahnya ke motor, baru nanti sebentar ke printer, sebentar ke IoT, nanti pusing. Udah fokus. Usahakan sih menurut saya sih fokus. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada yang menanyakan mau belajar Arduino dari mana ya, kira-kira ini yang harus dipelajari. Selain ini saya bicara mengenai apa untuk penulisannya menggunakan Arduino IDE ya. Arduino IDE. Bahasa pemrograman lain bisa pakai apa atau IDE lain bisa ada. Itu misalkan pakai Python ya. Jadi sebenarnya ada Lua ya, ada Python, ada eh, platform IE ya, platform IO itu ada dan lain-lain ya. Bahasa assembler juga bisa ya. Assembler itu bisa juga. Cuma ini sulit ya. Ini ini tipe atau kelasnya udah high ya. Assembler. Pakai assembler juga bisa karena dia kan microcontroller ya. Sebenarnya waktu waktu zaman saya kuliah dulu ya pakai assembler ya. Microcontrollernya 8088. Itu zaman dulu karena Arduino kan belum ada. Nah, sekarang sudah ada Arduino microcontroller yang sudah bisa diprogram menggunakan IDE-nya, jadi lebih mudah, jauh lebih mudah sekarang dibandingkan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu pakai assembler di compile dulu jadi hexnya baru dimasukkan ke microcontrollernya ya. Itu cukup panjang dan sulit. Oke, jadi kira-kira kalau ada yang ditanyakan atau ada yang menanyakan mau belajar dari mana ya ini. Dan untuk guru-guru ya, guru-guru yang mengajar Arduino, saya rasa sih bagusnya ya mempelajari ini dulu ya. Kalau untuk ngerakitnya aja sih beli alat ngerakit itu tuh menurut saya sih nggak dapat apa-apa ya. Misalkan ngerakit ya misalkan ngerakit LED berjalan atau eh, beli alat untuk eh, mati lampu flip flop gitu ya, itu ya enggak masalah sih bisa, cuman menurut saya enggak sampai ke situ nanti. Itu terlalu seperti kita cuma membeli alat terus kita rakit biasa aja gitu. Zaman dulu kayak kita beli flip flop itu kita beli kita solder dah gitu aja, enggak ngerti apa itu flip flopnya, kenapa bisa jadi flip flop. Itu yang menurut saya sih harusnya dipelajari ya seperti ini. Jadi kalau untuk SMP SMA sih bagusnya ya pelajari mengenai logika dasar terus pemrograman. Kalau untuk rakitnya ya untuk istilahnya bisa memberikan satu hasil ya bolehlah, tapi kalau tujuannya cuma hanya untuk merakit aja sih saya rasa kurang. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat.